Perjalanan memang sangatlah luar biasa edan dan sangatlah luar biasa mangprang. Setiap manusia memiliki jalan atau cerita hidupnya yang berbeda dengan manusia yang lainnya. Setiap manusia di dunia yang lahir sudah memiliki garis hidupnya masing-masing yang tidak akan sama dengan manusia yang lainnya. Kapten kita ingin menjadi seorang raja bajak laut, atau lebih tepatnya ingin melampaui raja bajak laut, yaitu Goldie Roger. Meskipun tekad kapten kita sama dengan Roger seperti perkataan Akagami, tetapi Luffy dan Roger memiliki jalan yang berbeda namun masih tetap dalam satu tujuan. Si Abah Rayleigh pernah berbicara kepada Luffy bahwa Luffy harus bersabar dan terus melangkah satu persatu atau satu langkah demi satu langkah, karena mungkin saja jawaban yang ditemui oleh Luffy akan berbeda dengan raja bajak laut, yaitu Roger. Dan sekarang di chapter terbaru, Luffy harus menghadapi sebuah masalah yang sangatlah luar biasa serius dan sangatlah luar biasa edan, yaitu Luffy beserta kru bajak lautnya harus berhadapan dengan sosok 5 abah tua bangka yang suka mengatur dunia sakahayang manehna, yaitu si Abah Gorosei. Gorosei sudah menunjukkan wujudnya di Pulau Egghead dan sudah memberikan ancaman serius melawan Luffy. Lantas mengapa Luffy di usia muda seperti ini harus melawan si Abah Gorosei, sedangkan Roger dulu hingga sampai sekarang atau sampai ke pulau terakhir tidak diceritakan sama sekali melawan si Abah Gorosei? Disinilah letak keterkaitan antara Luffy, Roger, Akagami, dan Rayleigh itu sendiri. Di sini saya berpikir yang utama dari Luffy adalah berbeda dengan Roger, yaitu soal buah nikahnya. Sehebat apapun Roger atau sampai ke pulau terakhir, maka tidak akan terlalu berpengaruh kepada Gorosei, hanya membuat panik saja dan tidak sampai bertindak seperti sekarang. Nika adalah ancaman yang sangat serius. Nika juga memiliki pemikirannya sendiri. Meskipun Nika tanpa ada story Roger menjadi raja bajak laut atau sampai ke pulau terakhir, maka Nika sendirilah yang akan menuntun pemakannya ke pulau terakhir. Di sini bedanya Luffy dengan Roger juga adalah Roger melakukan perjalanan dengan kekuatan hatinya dan perasaan yang mengikuti langkah dan takdirnya tanpa tujuan ke pulau terakhir. Roger melakukan perjalanan yang pertama tanpa tahu ada pulau terakhir, dan tujuan Roger hanya ingin hidup bebas dan menyingkirkan para pemerintah dunia yang sombong atau porenges. Namun karena memang sudah ditakdirkan, Roger harus melakukan perjalanan atas petunjuk yang Roger temukan di pulau sebelumnya hingga mengantarkan Roger ke pulau terakhir dengan bantuan Oden. Luffy sendiri melakukan perjalanan atas apa yang dilakukan oleh Roger, namun berbeda jalan atau alur yang diberikan. Roger juga sedikit tergesa-gesa karena termakan usia yang sebenarnya. Roger memiliki sebuah penyakit yang berakhir di perjalanan kedua bersama Mamang Oden tanpa bisa melakukan apapun lagi, karena masa aktif dari usianya sudah hampir habis. Luffy melakukan perjalanan langkah demi langkah, satu persatu dibereskan di setiap tempat yang mereka temui. Beda halnya dengan Roger yang langsung satu tujuan tanpa ikut campur dengan sebuah masalah dalam satu wilayah. Luffy juga sempat berperan penting di negara Arabasta dan yang lainnya. Setiap perjalanan, Luffy juga dikawal oleh penjaga pulau terakhir, yaitu Akagami no Sang. Sang di sini berperan penting membereskan sebuah masalah yang bertubi-tubi datang kepada Luffy. Contohnya menghadang Green Bow dari belakang layar dan menjaga beberapa tempat atas nama besarnya, yaitu seorang kaisar lautan atau Yonko. Roger melakukan perjalanan yang pertama untuk sebuah pedoman. Rayleigh mengajarkan segala yang dia ketahui kepada Akagami dan Luffy soal pertempuran, kekuatan, bahkan sejarah, terutama kepada Akagami no Sang. Akagami menuntun dan menjaga Luffy, atau lebih tepatnya memantau perjalanan Luffy untuk sampai ke pulau terakhir. Maka sudah jelas mengapa Roger tidak diceritakan melawan si Abah Gorosei hingga separah Luffy sekarang di pulau Egghead, karena jawaban utama dari buah iblisnya yaitu Nika. Namun kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemerintah dunia juga adalah membiarkan Roger sampai ke pulau terakhir, dan yang terpenting mengeksekusi Roger di hadapan banyak orang untuk menunjukkan kekuatan pemerintah dunia atau angkatan laut yang berhasil menangkap raja bajak laut, yaitu Goldie Roger. Tetapi langkah atau keputusan yang diambil oleh Gorosei atau angkatan laut adalah sebuah kesalahan yang sangatlah badag atau besar, karena Roger berbicara soal hartanya yang ditinggalkan di sebuah tempat atau pulau, atau yang sering kita sebut sebagai One Piece yang berada di pulau terakhir atau Logtail. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah. Saya berpikir kenapa gitu si Luffy sekarang seorang Yonko harus melawan seorang raja bajak laut, seorang Gorosei gitu. Kenapa gitu harus melawan seorang Gorosei, sedangkan si Roger aja yang raja bajak laut tidak diceritakan melawan Gorosei gitu.
Nah di sini tuh menurut saya mah karena buah nikah, jadi sini teh si Gorosei atau si Im Sama atau ya pokoknya Gorosei dan Im Sama cuma tahu nikah gitu, mengetahui bahwa ancaman nikah semakin serius dan semakinlah luar biasa gitu. Terus ada yang bertanya kenapa gitu kalau misalkan si Luffy atau apa namanya teh tidak dikalahkan dari waktu sejak kecil gitu. Nah di sini tuh menurut saya mah si Luffy tidak ditangkap atau dikalahkan sejak kecil teh karena dulu mah kan disembunyikan buahnya teh gomu-gomu bukan nika-nika atau hito-hitonomi model nika. Nah mungkin kalau misalkan si Gorosei-nya tahu bahwa buah tersebut adalah memanglah buah nika sejak kecil atau Luffy sejak kecil atau sejak diambil oleh Akagami di kapal Usu memang sudah tahu itu buah nika. Nah mungkin di sini si Gorosei teh berpikir bahwa buah nika tersebut teh tidak akan bangkit pada pada diri si Luffy ini dan diantepkeun we nya dah moal bangkit gitu antepkeun we lah nepi ka ayeuna jadi Yonko nepi ka bangkitna rek kumaha tah nya. Nah di sini tuh yang sangat menarik teh apakah memang diceritakan si Roger ini berhadapan dengan Gorosei atau tidak gitu, tapi sejauh ini dari flashback apa yang diceritakan oleh Oda Sensei tidak diceritakan bahwa si Roger ini berhadapan dengan 5 abah Gorosei atau satu aja lawan si Saturn gitu ya, tidak diceritakan sama sekali gitu. Tapi di sini si Luffy berhadapan gitu dan wujudnya aneh-aneh tapi itu yang aneh mah kenapa ada Gorosei yang wujudnya cacing gitu cacing besar Alaska. Memang sih itu teh Gorosei teh apa namanya teh sain apa ya pokoknya pertanian lah, soal pertanian yang cacing itu teh. Dan yang sangat menarik atau sangat membuat saya terheran-heran atau apa namanya teh sangat keren gitunya si Sain Etan Baron Vinas Juro gitu yang botak si Gorosei botak. Nah pokoknya si Nasjuro nu make pedang eta. Apakah akan melawan si Zoro habis-habisan atau akan sampai kabur-kaburan gitu ya. Ini sangat menarik ya menurut saya kalau misalkan di anime ini saya tuh cukup penasaran wujud dari si Abah Gorosei ini teh apakah jadi kayak semacam Shinigami atau gimana gitu ya. Soalnya kan One Piece ya kalian juga tahu gitu kalau misalkan One Piece mah sekuat apapun musuhnya dan seedan apapun bahkan Raja Bajak Laut atau si Singa Emas pun balalegu gitunya konyol gitu, nggak ada yang serius gitu. Apakah si Gorosei ini yang terlihat serius atau memang akan serius gitu? Si Crocodile juga kan di pertama-tama awal-awal kan anjing sangat mengerikan gitu kan si Crocodile gitunya tapi angger gitu di babuk nama konyolna ayah gitu konyolna. Apakah si Gorosei ini akan menunjukkan ekspresi konyol ciri khas One Piece itu sendiri atau enggak gitu? Kalau misalkan ada ekspresi seperti konyol kayak gitu wah sangat menarik dan sangat lucu juga emaknya gitu seorang Gorosei yang dikatakan ada seorang pemimpin dunia konyol gitu ya saat dihajar oleh Luffy. Tapi di sini juga jangan lupakan ada seorang Kizaru ya. Kizaru juga tidak bisa kita remehkan. Kita tuh terlalu berfokus kepada kepada si Gorosei-nya gitu. Yang padahal di sana ada si Kizaru dan beberapa Vice Admiral, kalau nggak salah ada 9 Vice Admiral. Vice Admiral juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Kalau misalkan bertarung mah mungkin sekelas si Usopp atau si Franky gitu ya bisa ditahan gitu sama Vice Admiral seperti Vice Admiral Momonga ataupun yang lainnya gitu. Wah si Vice Admiral Doberman juga ada kan. Nah di sini juga kalian terlalu fokus dengan apa yang dilakukan oleh si Gorosei atau kedatangan Gorosei yang padahal mah Vice Admiral dan Admiral atau si Kizaru ini masih bergerak bebas atau masih bisa melakukan hal yang akan dilakukan tanpa bisa prediksi gitu, karena si Luffy dan yang lainnya berfokus kepada si Gorosei. Memang gitu karena si Gorosei ini lebih kuat mungkinnya dibandingkan sama si Kizaru, makanya si Luffy dan kawan-kawan berfokus kepada si Gorosei. Tapi hati-hati juga kalau misalkan berhadapan banyakan gini mah ya kesalahan sedikit apapun bisa merubah hasil akhir. Bahwa masih Luffy menang ngelawan si Gorosei tapi si Kizaru atau Vice Admiralnya nusuk dari belakang kan bisa juga gitu nya kumaha we atuh cara ngelehkeun mah nya bisa wae tukang, karena ini tuh One Piece gitu tidak bisa diprediksi dari segi apapun gitu. Dikatakan bahwa wah ini senjatanya seperti ini, wah kekuatannya seperti yang padahalnya kenyataannya yang diperlihatkan oleh Oda Sensei nya receh gitu. Seperti kemarin waktu si Zoro melihat ada si Shinigami, apakah si Zoro ini masuk ke neraka, apakah si Zoro ini mati atau tidak, ya ternyata itu hanya hayalan si Zoro aja gitu. Jadi One Piece seperti itu tidak bisa diprediksi dengan dengan sulit, dengan mudah juga tidak gitu. Diprediksi gampang diprediksi hese gitu.
Kenapa sih banyak teori soal One Piece? Karena One Piece itu tanpa teori nggak seru gitu. Karena ini mah One Piece gitu, beda sama yang lain. Oh, sangatlah luas dunia One Piece deh. Dan Dory Brogy juga ada kan di pulau terakhir. Nah di sini sangat menarik, Dory dan Brogy. Apakah si Dory dan Brogy juga akan menghajar Gorosei atau tidak, atau bakal mental langsung gitu ya? Karena di sini teh lumayan oke gitunya, damage dari si Dory dan Brogy teh cukup besar gitu, tidak gampang atau tidak mudah untuk dikalahkan gitu. Ya sangat menarik lah. Jadi papanjangan, jadi kemana wae gitu, ngomong tanpa sebuah skrip mah jadi kemana aja. Yang padahal mah kalau misalkan pakai skrip mah cuman pendek atau beberapa menit aja gitu ya. Kalau di fullin mungkin 5 menit aja teori yang pakai skripnya. Tapi kalau nggak pakai skrip mah papanjangan bisa nepi ke berjam-jam ya, karena ini teh One Piece gitu. Berbeda dengan yang lainnya gitu. Saya mah beda ya, mungkin kebanyakan ngobrol. Jadi lebih ke podcast mungkin ya channel ini mah. Dan memang channel ini mah channel sebat seduh ngopi udut kalem weh ngobrolkeun One Piece ya, ngobrol One Piece Indonesia meureun eta oge nya. Tapi ya udahlah, cuman teori, nggak usah terlalu serius dan nggak usah terlalu baper kalau misalkan saya ada salah perkataan atau salah teori atau salah pengucapan dan sebagainya. Saya minta maaf dan kalian benarkan di kolom komentar dan kasih tahu salahnya seperti apa dan yang harus dilakukan juga seperti apa menurut kalian gitu. Wah ini masalah bah, harusnya seperti ini. Ya udah tulis di kolom komentar, karena saya mah tidak anti komentar, karena komentar itu membuat saya lebih baik. Bukan channel so tahu, ini mah channel ngobrol ya, nggak usah terlalu serius gitu. Dan berikan pemikiran kalian di kolom komentar. Mari kita bertukar pemikiran dan mari kita juga membahas sesuatu yang sangat menarik dari One Piece. Dan mungkin juga masih ada pembahasan One Piece yang terlewatkan atau belum dibahas, atau kalian menyadari sesuatu soal One Piece, tulis aja di kolom komentar, nanti sama saya dibahas, oke? Ya udahlah, karena tenggorokan saya teh sudah kering dan lagi puasa juga ini teh. Jadi tidak bisa ngopi dan udut. Nanti ya udah buka puasa orang edankeun ngopi jeung udut dan ngebul lah pokoknya mah. Ya udahlah, salam sejahtera. Semoga kalian semua kuat puasa dan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Goodbye. Dadah.